Salam navigator Indonesia, salam pembelajar. Kali ini kita akan belajar bersama membuat grid dan angka-angka yang mewakili koordinat baik itu lintang maupun bujur. Yang kita butuhkan adalah peta. Di sini saya menggunakan peta yang tidak ada isinya, peta buta ya. Cuman ada garis-garis lintang dan bujur. Ini kita akan belajar koordinat geografis dan satu lagi adalah koordinat UTM. Oke, kita mulai dengan sistem koordinat geografis. Di sini ada garis lintang dan garis bujur yang digaris secara berkelanjutan sehingga menciptakan kotak-kotak ya, kotak-kotak yang sama sisi. Kotak-kotak ini adalah kita sering sebut dengan sebutan karvak ya. Karvak. Ya, karvak ini kalau di sistem koordinat geografis dengan peta dengan skala 1:25.000, satu karvak ini mempunyai ukuran 3,7 cm kali 3,7 cm. Itu mewakili jarak sebenarnya yaitu 925 meter kali 925 meter. Oke, seperti kita ketahui di sini ada garis lintang yaitu garis horizontal yang melintang membelah bumi. Ya, jadi dari kutub utara hingga kutub selatan itu garis lintangnya sejumlah 180 derajat. 90 derajat lintang utara hingga 90 derajat lintang selatan. Sementara garis bujur adalah garis yang membujur, ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan. Ya, jadi dari totalnya ada 360 derajat melingkari bumi. Dari 180 derajat bujur barat hingga 180 derajat bujur timur. Oke, sekarang kita belajar menuliskan angka koordinat ya. Di sini saya contohkan koordinat yang telah diketahui adalah 7 derajat, 11 menit, dan 30 detik. Jadi menit dan detik itu bukan ukuran waktu. Di sini menit dan detik adalah ukuran jarak kalau dalam sistem koordinat geografis. Semakin ke bawah, maka derajatnya semakin bertambah. Itu kalau lintang selatan. Jadi semakin ke bawah, setiap satu karvak akan bertambah 30 detik. Jika ini 7 derajat, 11 menit, dan 30 detik, maka kita tambahkan 30 detik. Ya, jadi 7 derajat, 11 menit, 60 detik. Ya, karena 60 detik sama dengan 1 menit, maka dituliskan langsung 7 derajat, 12 menit, 00 detik. Kita tulis. Ya, S artinya kita berada di lintang selatan. Sementara di atasnya berarti berkurang 30 detik. Ya, jadi 7 derajat, 11 menit, 00 detik. Ya, dan begitu seterusnya. Di atasnya kita tulis 7 derajat, 10 menit, 30 detik. Ya, kalau di selatan semakin ke atas semakin berkurang 30 detik ya. Kalau semakin ke bawah berarti bertambah 30 detik ya. 30 detik itu kalau dikonversikan ke jarak berarti 925 meter. Itu di lintang. Sementara kalau bujur sama ya. Jadi kalau di bujur setiap ke timur, setiap ke kanan, maka akan bertambah 30 detik. Sementara kalau ke barat, berkurang 30 detik. Di sini kita sudah mendapatkan satu koordinat, yaitu 109 derajat, 55 menit, 30 detik. Kita tambahkan 30 detik, berarti 109 derajat. Karena ini 30 tambah 30 sama dengan 60, itu sudah mewakili 1 menit, berarti 56 menit 00 detik.
Ya, ini ya, 56 menit 00 detik. E itu berarti timur, bujur timur. Sementara kalau ke kiri, semakin ke barat berarti berkurang 30 detik. Ya, berarti ini 109 derajat 5 menit 0 detik. Oke. Nih, oke. Nah, setiap 60 menit maka akan bertambah 1 derajat. Jadi 1 derajat itu mewakili 60 menit. Sementara 1 menit mewakili 60 detik. Ya, jadi bisa dipahami bahwa ketika menit menunjukkan 60, maka derajatnya bertambah 1, ya. Lalu ketika detiknya bertambah 60, maka menitnya bertambah 1. Ya, gitu. Jadi begitu setiap kotak ini, setiap karvak ini ukurannya 30 detik. Kalau 30 detik itu dalam sistem koordinat geografis, di mana satuannya adalah derajat, menit, dan detik. Kita lebih familiar dengan sebutan DMS, degrees, minutes, and second. Oke, kita beranjak ke sistem koordinat UTM, yaitu Universal Transverse Mercator. Ya, ini sistem koordinat UTM. Bedanya dengan sistem koordinat geografis, kalau sistem koordinat UTM itu satuannya adalah meter, ya. Di sini saya contohkan ada koordinat 9205,000. Apa artinya? Artinya adalah 9205,000 meter diukur dari kutub selatan. Karena ini di selatan, di selatan, jadi di lintang selatan. Ya, berarti 9205,000 meter diukur dari kutub selatan, Antartika. Atau kalau dikonversikan ke kilometer berarti 9205 kilometer, ya. Sama halnya dengan ini, ya. Kalau ini 381000. Nah, ini kalau bujur, menentukan garis bujur lebih rumit lagi kalau di UTM. Tidak saya tampilkan di video ini, tapi yang cukup perlu dipahami adalah angka ini menunjukkan angka meter, ya. Jadi ini berbeda dengan koordinat geografis, yaitu derajat, menit, detik. Kalau UTM, angka di sini menunjukkan meter, ya. Kita coba menentukan koordinat garis di atasnya. Oke, dalam UTM, satu karvak ukurannya adalah 1000 meter kali 1000 meter. Itu pada peta dengan skala 1:25.000, ya. Berarti setiap ganti karvak berarti jaraknya bertambah 1000 meter kalau ke atas, ya. Kalau ke bawah berkurang 1000 meter, ya. Jadi ini atasnya kita berarti kalau ini 9205, kalau atasnya berarti 9206. Bawahnya berarti dikurangi 1000, 9204. Nah, begitu halnya dengan bujur. Semakin ke kanan, semakin bertambah 1000, ya, setiap satu karvak. Kalau di sini 381,000, berarti di kanannya adalah 382,000. Sementara di sebelah kirinya adalah 380,000. Ya. Ini. Apa artinya 382, 381 dan 380? Ini berbeda dengan lintang. Kalau lintang 9206 berarti 9206 km diukur dari
benua Antartika. Kalau ini beda lagi, karena kita harus menghitung zona peta itu berada. Misal ini adalah peta dengan zona 49 ya. Berarti zona 49 kita harus menghitung dulu prime meridiannya. Prime meridian dari zona 49 adalah koordinat 111 derajat bujur timur. Nah, ini angka-angka ini adalah ukuran selisih yang dihitung dari prime meridian zona 49. Tidak saya terangkan di sini karena membutuhkan waktu lebih lama lagi. Yang saya terangkan di sini adalah metode menuliskan angka-angka dalam setiap pergantian Carfax ya. Oke. Cukup sekian dari saya. Semoga dapat dipahami. Itu adalah cara menuliskan angka derajat, angka koordinat, baik itu lintang dan bujur pada peta ya. Peta menggunakan sistem koordinat geografis maupun menggunakan sistem koordinat UTM. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Salam Navigator Indonesia, salam pembelajar.